Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pasti rindu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah kita mengalami akan kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Orang percaya dapat saja jatuh ke dalam dosa. Namun salah satu ciri dari orang percaya ketika ia jatuh ke dalam dosa, maka ia merasakan tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Namun ada kalanya ada orang percaya yang tidak bijaksana. Ia menekan rasa tidak damai sejahtera itu, dan ia meneruskan jalan hidupnya yang tidak sepadan dengan panggilannya sebagai orang percaya. Saudara, orang percaya menerima Roh Kudus, sehingga orang percaya selalu disadarkan ketika ia jatuh ke dalam dosa. Tidak demikian dengan orang-orang yang hatinya tidak diterangi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu mereka ketika hidup dalam dosa, mereka menganggap hal itu sebagai kewajaran. Bagaimana dengan saudara? Mari kita membaca Mazmur 32. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur hendak menyadarkan kita betapa berbahagianya orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Karena itu yang ia alami ketika ia mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita diampuni dosa oleh Tuhan, maka kita menjadi terlindung dari serangan-serangan yang siap menjatuhkan kita, sebab kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Orang percaya kepada Tuhan dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara, pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita ini adalah orang yang berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Karena dosa-dosa kita itu diampuni oleh Tuhan, yaitu dengan cara ditutupi. Saudara, kata ditutupi itu mengandung pengertian ada kurban penebusan,
yang menutupi dosa itu, atau ada korban penebusan yang menanggung dosa-dosa itu. Sebagai orang percaya, kita mengenal Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa kita semua. Disitulah Tuhan menutupi dosa kita. Kemudian Alkitab juga mengatakan bahwa kita menjadi orang berbahagia karena kita boleh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau mendengar seluruh doa kita. Oleh karena itu, pemazmur berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Saudara, bukankah firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita menghampiri tahta kasih karunia Allah di dalam hidup kita? Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Apapun keberadaan kita, ketika kita jatuh ke dalam pelanggaran dan dosa, mari kita datang kepadanya dan memohon pengampunan daripadanya. Disitulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan memberitahukan bahwa orang percaya kepada Tuhan itu dikelilingi dengan kasih setia. Orang percaya yang tahu datang kepada Tuhan dan percaya akan kebaikan Tuhan dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, dia akan bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang Kristus berikan kepada kita bukanlah tanpa harga yang harus dibayar. Dia membayarnya dengan darah-Nya. Saudara, itulah kasih yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Saudara, biarlah kasih yang besar itu yang menggerakkan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam kejatuhan kita, di dalam kegagalan kita, untuk kita mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Sehingga kehidupan kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan kita sekali lagi mengalami kasih setia Tuhan. Dan saudara, ketika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu kata firman Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang terlindung dari serangan-serangan dunia ini dan serangan-serangan si setan, sehingga kita boleh hidup bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, marilah sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak menjauh daripada Tuhan ketika kita terjatuh, tetapi kita percaya, kita mau datang kepadanya, mengakui dosa kita, mengakui pelanggaran kita, dan kita kembali memiliki persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga. Saudara, orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan dia dikelilinginya dengan kasih setia. Dan dia bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena dia mengalami kasih setia Tuhan yang ajaib itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terlena, tidak membiasakan diri di dalam kejatuhan, kegagalan dalam dosa, tetapi kami selalu mau datang kepada Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Engkau ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Orang percaya yang hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.